Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita hari ini belajar secara sinkron, ya. Jadi materi selanjutnya adalah tentang SQL. SQL ini adalah suatu bahasa, begitu ya, suatu bahasa yang standar, begitu ya, yang digunakan untuk melakukan mengcreate, melakukan manipulasi, begitu ya, melakukan kontrol terhadap database. Nah, menggunakan bahasa SQL. Ya, kepanjangannya apa? Nanti Anda bisa cari sendiri. Kepanjangannya apa, gitu ya. Caranya bagaimana Anda bisa browsing sendiri nanti ya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah data definition language, dan yang kedua adalah data manipulation language. Di video yang sudah saya share gitu ya. Yang kita akan buat di sini adalah data definition language, karena di ML sudah ada videonya. Data definition language ini ada beberapa sintaks, begitu ya. Prinsipnya data definition language ini adalah suatu mekanisme untuk membuat objek di dalam database, begitu ya. Membuat objek dalam database menggunakan bahasa SQL. Nah, kita kategorikan menjadi data definition language. Di sini ada create table, ada alter table, ada drop table. Jadi table ini hanya representasi objek di dalam database ya. Jadi tidak hanya table, nanti kita bisa create view, kita bisa create trigger, kita bisa objek-objek yang disediakan dalam database itu kan banyak ya. Jadi tidak hanya table. Nah, sintaksnya bagaimana? Sintaksnya sama dengan DDL di sini ya. Create apa gitu ya. Alter itu untuk mengubah, drop itu untuk menghapus. Bahwa SQL ini adalah structure query language ya, yang digunakan atau diperkenalkan oleh ANSI dan ISO, begitu ya, yang sudah menjadi standar untuk relasional DBMS yang komersil. Kemudian kelebihan dari standar SQL ini, nah, dengan menggunakan bahasa yang standar, kelebihannya adalah mengurangi biaya training, begitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau sekarang Anda belajar SQL, kalau tidak ada SQL, bahasa standar ya, artinya setiap RDBMS itu memiliki bahasa sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan belajar Oracle, Anda harus belajar SQL Server, Anda belajar MySQL, misalkan seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan SQL, cukup satu bahasa saja SQL. Nah, kita tinggal menyesuaikan di RDBMS-nya. Nah, kalau Oracle itu bisa fitur apa saja, kalau DB2 itu bisa fitur apa saja, Postgre, ada banyak ya. Nah, ini reduce training cost, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian memudahkan portabilitas. Jadi kalau Anda pindah-pindah, ya pakai bahasa SQL, tinggal bawa aja scriptingnya, begitu ya. Kemudian longevity, ya ini keberlangsungannya atau apa? Keberlangsungannya terjamin, gitu ya. Kemudian mengurangi ketergantungan terhadap vendor tertentu atau vendor tunggal, gitu ya. Kemudian cross system communication bisa digunakan untuk komunikasi yang antar sistem. Nah, di sini ada deklaratif versus procedural. Jadi most DBMS provide the user with high-level declarative language interface. Jadi sebagian besar DBMS ini menyediakan atau membolehkan pengguna ini menggunakan bahasa deklaratif ya, yang high level. High level itu mendekati dengan bahasa manusia, gitu ya.
User hanya cukup menspesifikkan apa yang mereka inginkan atau mereka ingin tampilkan tanpa harus menjelaskan bagaimana DBMS-nya bekerja, gitu ya. Jadi SQL ini adalah cara kita untuk membuat deklarasi, begitu ya, membuat satu statement yang kemudian yang kita inginkan apa. Nah, kita serahkan semua ke DBMS untuk memprosesnya seperti apa, gitu ya. Nah, di dalam SQL ada beberapa istilah, gitu ya. Ada schema, ada katalog, gitu ya. Nah, concept of SQL schema was incorporated to group together table and other construct that belong to the same database application. Ya, jadi dalam satu database itu ada satu skema, begitu ya. Nah, skema ini adalah sekumpulan grup atau sekumpulan objek-objek dalam database yang yang sama ya tentunya ya. Yang sudah dibuat oleh user, baik itu table, baik itu constraint, baik itu views, baik itu domain, baik itu karakter set, triggers, rules. Nah, tables ini relasi hasil mapping kita, gitu ya. Constraint ini hasil reference, ya, atau juga domain constraint, gitu ya. Jadi batasan-batasan yang boleh masuk ke dalam tabel itu kita nyatakan di situ. Kemudian juga ada view ini snapshot, gitu ya, dari table. Nah, kemudian ada domain, kemudian karakter set ini kalau kita sekarang mungkin nggak terlalu jadi problem ya, tapi kalau kita nanti dapat klien dari Cina, dapat dari Arab, gitu ya, dapat dari Jepang, gitu ya, Korea, gitu ya, yang kemudian tulisannya, gitu ya, fontnya itu, hurufnya itu nggak sama dengan kita. Kalau kita kan sama ya, internasional A sampai Z, gitu ya. Atau kalau kita punya klien mungkin membuat aplikasi pakai Honocoroko, gitu ya. Nah, ini karakter set ini baru kita atur-atur. Kemudian ada triggers ini suatu perintah yang dijalankan manakala sebuah data masuk, begitu ya. Data masuk atau data diubah atau data dihapus, dia akan men-trigger sesuatu. Atau rules, gitu ya. Rules ini bagaimana kemudian sebuah aturan ditetapkan dalam sebuah database. Kemudian ada katalog. Nah, katalog ini adalah sekumpulan skema yang mendeskripsikan sebuah database. Ya, jadi kalau kita membuat objek itu, kita membuat sesuatu di skema, kemudian setelah itu dia akan ditambahkan ke dalam katalog ya. Jadi katalog semacam data dictionary, semacam apa ya? Kan di BMS itu kan kayak gini ya. Nah, ini kan select top, di name, company, DBO, department, gitu ya. Nah, ini kan bagaimana database itu tahu ada company, ada DBO, ada department. Nah, ini melalui sebuah apa tadi? Sebuah komponen, ya. Sebuah katalog, ya. Sorry, sebuah katalog. Oke. Ada beberapa tipe SQL statement seperti yang saya jelaskan tadi. Ada DDL, ada DML, ada DGL, ya. Control language, ya, yang kita pelajari hari ini dua ini. Ini nanti kalau Anda sudah mahir di dalam DDL dan DML, nah kita bisa atur di sini manajemen administrasinya, ya, siapa saja yang boleh masuk ke dalam database. Nah, itu kita atur di DCL. Data definition language adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek di dalam database, begitu ya.
termasuk membuat database-nya sendiri, yang kita masuk dalam DDL, begitu ya. Kemudian ada DML, nah ada perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan manajemen maintain ya, maintain atau melakukan manipulasi tampilan, manipulasi isinya, begitu ya. Jadi kalau insert update delete itu bukan data definition language ya. Jadi data definition language ini ibarat kita menyiapkan rumahnya gitu ya. Nah, sementara DML ini kita mengisi rumah tadi ya. Bisa menambah, mengubah, menghapus, mungkin kita membuat selection, projection ya, kita hanya mau melihat rumah itu yang bapaknya aja, ibunya aja. Nah, ini masuk DML ya. Tapi DL ini digunakan untuk membuat rumahnya. Ini merubah isinya. Nah, sementara ini adalah privilege-nya. Jadi, siapa yang boleh melihat data, siapa yang boleh ngotak-ngatik data yang ada di rumah itu, siapa yang boleh mengubah bentuk rumahnya. Nah, ini kita atur di DCL, gitu ya. Perintahnya apa? Connect, grant, revoke, dan seterusnya. Create statement. Nah, create statement ini adalah suatu perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu objek dalam database. Ya, secara umum ada beberapa statement create ya, yang major, yang bersifat mayor, begitu ya. Ada create schema. Nah, ini mendefinisikan sebagian dalam database yang dimiliki oleh user tertentu. Nah, ini contohnya create schema company alteration JSmith. Ya, jadi kita membuat skema company gitu ya. Kemudian authorization-nya JSmith. Kemudian kita membuat table. Nah, ini yang sering kita lakukan ini ya, create table ya. Jadi create schema ini sebetulnya kalau kita nanti sudah familiar dengan database ya, kita akan bermain-main dengan skemanya. Tapi biasanya kita create table itu saja juga dia sudah bekerja di skema tertentu gitu ya. Kemudian create view, define logical table from one or more view. Jadi view ini berbeda dengan table. View itu adalah suatu snapshot, suatu jendela gitu ya. Ibarat kita punya sekolah gitu ya, data table ini sekolahnya, isinya dan sekolah di kampus gitu ya. Ada kelas-kelas gitu ya. Nah, view ini semacam jendelanya. Jadi kalau mau lihat kelas basis data C, nah, siapa saja yang hadir, nah kita buatkan view-nya, kita buatkan jendelanya. Nah, jendela itu kan tentu saja terbatas ya. Jadi untuk melihat ke dalam gitu ya, kita siapkan view-nya. Nah, kalau ada perubahan datanya, nah di tabelnya bukan di view-nya ya. Jadi insert update delete-nya di tabelnya. View bagaimana? View akan mengikuti karena kan dalamnya diubah, berarti kan view kan hanya bisa melihat gitu ya, hanya bisa untuk melihat suatu data. Kemudian create statement yang lain ada domain, ada character set, ada collation, ada translation, assertion gitu ya. Nah, ini bentuknya ada creatable, ada skemanya, kita bisa sertakan nama skemanya. Kemudian nama tabelnya di sini, gitu ya. Kemudian kita sebutkan di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3, tipenya apa, value-nya, default-nya apa, batasannya apa, begitu ya. Batasan itu bisa menggunakan cek, bisa menggunakan tergantung di BMS-nya ya. Kalau di Oracle itu ada cek, ya, cek itu berarti misalkan kita masukkan misalkan umur gitu ya. Jangan umur deh, umur itu enggak ya, umur itu kan berubah terus. Kita masukkan misalkan gaji gitu ya, gaji range-nya mulai 1 juta sampai misalkan ya 1 juta sampai 5 juta, maka dia hanya bisa masuk itu saja. Nanti constraint, cek constraint-nya. Ada table constraint ini biasanya berhubungan dengan foreign key dan seterusnya. Nah, dari hasil pemetaan. Jadi ini adalah hasil pemetaan
apa yang kita sudah desain kemarin, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa tipe data. Nah, ada char, ada varchar, ada integer, ada decimal, ada date. Nah, ini kalau char dengan varchar bedanya apa? Nah, kalau char ini 1 hingga 255 gitu ya. Tetapi dia bersifat fix ya. Jadi kalau kita buat char 50 gitu ya, maka nama kita misalkan namanya saya Ahmad Arwan gitu ya. Nah, itu kan nggak ada 50 ya. Maka di dalam database tetap dialokasikan sebanyak 50 karena fix gitu ya. Tapi kalau varchar, nah ini variabel karakter gitu ya. Panjangnya hingga 2000 gitu ya, kita bisa atur ini di n-nya ini. Tapi begitu kita gunakan hanya sedikit, maka dia juga tidak akan menggunakan 2000 gitu ya. Jadi lebih menguntungkan kalau pakai varchar. Kalau integer ada number, ada decimal, ada date gitu ya. Nah, domain ini sebuah mekanisme yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi suatu nilai begitu ya. Jadi create domain. Nah, tapi jarang kita lakukan ya. Jadi biasanya yang sering kita lakukan itu adalah labelnya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita perlu itu ya. Create domain SSN type as char 9 gitu ya. Kemudian create domain department number as integer. Ada cek ini ya. Nah, ada cek denom lebih dari 0 dan denom kurang dari 21. Nah, artinya kita punya domain namanya denom gitu ya. Yang nanti akan dicek, yang bertipe integer yang akan dicek antara nilai 1 hingga 20. Nah, gitu bisa kita terapkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah constraint. Nah, ini supaya Anda juga tahu begitu ya. Ada banyak constraint yang bisa kita terapkan di dalam database. Ada not null, ya, ada unique, ada primary key, begitu ya. Jadi not null ini tidak boleh kosong, gitu ya. Jadi mandatory kalau di ya not null namanya, bukan mandatory. Mandatory itu untuk foreign key ya. Ada not null constraint, ada unique. Unique ini berarti tidak boleh sama baris satu dengan baris yang lain atributnya ya. Ada primary key. Nah, ini yang menarik ya. Jadi primary key ini adalah suatu constraint yang bersifat unik dan not null begitu ya. Jadi kalau unik saja boleh ada nullnya begitu ya. Jadi data pertama null gitu ya. Data kedua 1, data ketiga 2 gitu ya. Data keempat null lagi. Tidak boleh karena sudah ada gitu ya. Tapi kalau primary key dia selain unik, dia juga not null gitu ya. Nah, foreign key ini seperti yang kita pelajari kemarin, bagaimana kemudian database itu suatu tabel itu berelasi dengan tabel yang lain atau entity berelasi dengan entity yang lain, ada one to one, one to many. Nah, mappingnya implementasinya melalui sebuah foreign key constraint gitu ya. Check constraint itu digunakan untuk melakukan cek tadi, domain tadi ya. The syntax of this constraint varies according to whether they are specified at column or at table level. Any constraint which apply to multiple columns must be defined as table constraint. Nah, sintaksnya bagaimana? Sintaksnya seperti ini ya. Not null, unique, reference, check gitu ya. Nah, ini contohnya. Unique column ya. Kemudian constraint primary key column gitu ya. Nah, constraint foreign key column reference ini ya. Jadi nama constraint-nya harus ada ya. Jadi biasanya kalau primary key ya kasih nama PK apa begitu ya. Nah, di sini FK apa begitu ya. Nah, kemudian ini adalah kolom yang ada di tabel. Kemudian yang kolom yang ini ada yang tabel lawannya gitu ya. Jadi merefer ke mana gitu ya. Kemudian ada cek
Nah, cek ini kondisi yang tadi ya. Nah, kita juga bisa tambahkan on delete gitu ya. Ketika kita menerapkan foreign key gitu ya. On delete cascade. Nah, ini artinya ketika parent-nya dihapus, maka child-nya harus juga dihapus. Parent sama child itu apa? Ya, misalkan kita hubungan one to many ya. Apa misalkan mata kuliah dengan transkrip gitu ya. Dengan apa? Ambil mata kuliah ya. Kalau kemudian mata kuliahnya di drop, nah otomatis kan dia tidak bisa di foreign key ya. Kalau dihapus, bukan drop ya, delete from gitu ya. Nah, maka kita bisa atur di sini on delete cascade, artinya semua yang ada foreign key ke mata kuliah akan ikut terhapus gitu ya. Nah, atau lebih amannya kita buat set null gitu ya. Jadi supaya datanya nanti nggak hilang, biasanya dibuat set null. Yang di child itu supaya nggak hilang gitu ya. Nah, jadi semua yang ketika parent dihapus, maka childnya akan di set null gitu ya. Nah, langkah-langkah di dalam membuat tabel, yang pertama identify tipe data. Ini kemarin termasuk langkah-langkah di dalam entity kemarin ya. Identify, menentukan default value-nya seperti apa, mengidentifikasikan kolom null atau tidak, begitu ya. Kemudian unique, kemudian primary key, kemudian foreign key, kemudian constraint, domain specification, kemudian membuat table, dan membuat index. Nah, index ini nanti biasanya digunakan untuk meningkatkan pencarian ya, select itu kalau kita sering where-nya nama, where-nya mata kuliah, maka kita sebaiknya kita buat indeks untuk kolom-kolom tersebut. Nah, ini ya. Sebagai contoh ini kita membuat table employee, first name, minute, L name. Nah, begini ya. Nah, ini tipenya, ini not null ya. Kemudian middle inisial, kemudian last name ya, SSN, nah, not null. Ini sampai ke sini ya. Nah, baru kemudian kita tambahkan di sini constraint primary key. Ya, ini kita kasih nama ya, employee primary key SSN. Jadi nanti tabel employee ini primary key-nya bernama IMP. Ini secara secara internal database. Nah, ya. Kemudian kalau dari struktur kan kita tahu primary key-nya SSN gitu ya. Tapi tetap harus diberi kasih nama gitu ya. Kemudian ada foreign key. Nah, jadi foreign key supervisor ya. Dan ada cycle-nya gitu ya, ada hubungan dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini kita atur juga di sini. Kemudian kita tambahkan on delete set null. Kemudian ada foreign key on delete set null. Nah, ini kira-kira kalau kita membuat objek dalam database ya, kita menggunakan perintah seperti itu. Kemudian ini nanti kita coba ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan terhadap objek gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah alter gitu ya. Alter table. Nah, alter table berarti kita akan melakukan perubahan dalam table. Alter view, alter trigger, alter apa gitu ya. Trigger ada nggak ya? Harus di drop ya. Kalau trigger harus di drop. Ya, biasanya ada view, ada table gitu ya. Nah, possible action include adding or dropping a column, adding or dropping constraint, or changing a column definition ya. Jadi beberapa alternatif yang bisa dilakukan ketika kita melakukan perubahan dalam table. Kita bisa menambahkan atau menghapus kolom tertentu. Kita bisa menambahkan atau menghapus constraint tadi ya. Dan memodifikasi satu kolom gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan ini ya. Alter table employee at job varchar 12 ya.
Nah, artinya ini kita merubah tabel employee, kita tambahkan apa? Atribut namanya job dengan tipe varchar 12 gitu ya. Kita juga bisa menambahkan constraint ke dalam tabel departemen. Nah, alter table department add constraint. Nah, namanya ini dep bla 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 gitu ya. Reference on delete null gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak merubah. Kemudian kita menghilangkan kolom. Ya, kita bisa alter table employee drop column address cascade constraint. Ya, jadi kita menghapus kolom address. Kemudian ini ada cascade constraint. Nah, maksudnya itu termasuk constraint-constraint yang berhubungan dengan address ini akan di drop gitu ya. Nah, kemudian drop constraint, nah, alter table employee drop constraint employee super foreign key cascade. Nah, kemudian modifikasi, nah ini merubah ya. Jadi modifikasi itu bisa merubah tipenya gitu ya. Modify lname menjadi varchar gitu ya. Nah, ini pada saat merubah nanti ada, kalau sudah ada datanya nanti akan jadi ya, jadi kepotong gitu ya. Jadi hati-hati kalau melakukan alter gitu ya, alter employee, alter mahasiswa gitu ya, NIM panjangnya jadi 3. Nah, nanti hilang semua ya. Mahasiswanya NIM-nya cuma 3, nanti uniknya tidak bisa gitu. Jadi hati-hati. Alter table employee modify address not null. Nah, ini nanti yang 00 juga akan terpengaruh ya, akan dirubah, harus ngisi atau digagalkan gitu ya perubahan ini. Alter table drop default, jadi defaultnya nilainya apa kita drop gitu ya. Alter table departemen alter, nah ini ya, jadi alternya 2. Jadi kalau alter ini berarti merubah fieldnya begitu ya. Kalau modify ini memodifikasi atributnya. Nah, kalau alter ini ya merubah terhadap fieldnya, bisa di drop defaultnya, ditambahkan defaultnya gitu ya. Jadi kalau modify ini berhubungan dengan atributnya, berhubungan dengan tipe-tipenya. Kalau alter ini berhubungan dengan perlakuan terhadap atau rules terhadap suatu atribut gitu ya. Drop skema, nah ini sama. Jadi drop skema namanya gitu ya. Cascade or restrict. Nah, cascade ini remove skema termasuk dalamnya table domain dan elemen yang lain. Sementara restrict ini dia akan terhapus manakala tidak ada elemennya. Kemudian ada drop table. Nah, ini menghapus semua tabel dan data-datanya gitu ya. Kita bisa gunakan perintah drop table. Kemudian cascade constraint, artinya semua foreign key dan constraint ini akan dihapus. Oke, sampai sini kita sudah belajar di DDL ya, DDL. Nah, ini untuk mencobanya sebetulnya kita sudah Jadi tool record data model ini very helpful gitu ya. Nah, kita cukup gunakan tool ini untuk kemudian membuat ini. Nah, ini kita buat saja di sini. Kita karena pakai Oracle pakai SQL Server ya. Nah, ini. Oke. Nah, Anda lihat ini ya. Nah, ini kan kita sudah punya apa ini namanya? DDL ya. Bentar ya. Kita sudah punya DDL dari skema dari IR. Nah, ini ya.
create table ambil MK. Nah ini tapi dia tidak langsung di sini tambahin apa foreign key, tapi ada alternya, jadi tidak ada masalah ya. Nah tinggal kita copy saja semua di sini. Kita copy, kita pergi ke ini ya. Belum ada ya. Nah kita buat di sini. Ini database, jadi namanya Siakat ya. Siakat. Oke. Nah ini kita gunakan. Kita new query. Nah di sini kita paste di sini. Nah, kita blok ini ya. Jalankan satu-satu atau langsung semua juga tidak masalah ya. Kita execute. Nah ini berhasil ya. Nah ini sebetulnya kita sudah punya apa? Sudah punya DDL ya. Jadi tugas Anda itu sudah dimudahkan sama si modeler itu ya. Nah ini kan. Nah, tinggal kita isi datanya gitu ya. Nah ngisinya pakai apa? Nah kalau ini saya pakai toolnya SQL Server gitu ya. Kenapa ini? Kenapa ya? Nilainya berapa sih? Varchar not known. Oh kepanjangan ini kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 4. Oke. Nah bisa ya. Nah. Mahasiswa. Nah ini pakai cara ini. Nah kan tadi ada ini ya. Ada DML ya. Nah, DML ini nanti Anda pelajari bagaimana melakukan select gitu ya. Kemudian sebentar, insert ini sudah ada belum ya? Di sini sudah ada insertnya atau belum ya? Belum ya? Kalian sudah lihat videonya sampai habis belum? Oh iya, yang sudah siapa? Nah, jadi kalian bisa pakai tool itu atau pakai perintah insert ya. Oh ini, ini lupa ini kayaknya. Oke ini ya, ini saya jelaskan dulu ya. Nah ini sebetulnya ini masuk ke DML ya Rek ya, cuman mungkin lupa dimasukkan di slide-nya itu. Jadi ada insert into. Nah insert into seperti ini formatnya. Insert into nama tabelnya, kolomnya, value-nya gitu ya. Kolom ini yang sesuai yang ada di tabelnya tadi. Kemudian value-nya ini value-nya. Nah ini contohnya ya. Insert into employee, name, value Sarah John gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah memasukkan data Sarah John ke mana? Ke tabel employee.
Sama dengan saya memasukkan sekalian, silakan buat tugas ya. Buat tugas untuk membuat employee ya sesuai yang ada di slide-nya ini. Jadi nanti saya berikan ini loh ya. Kalian kemarin sudah membuat yang company belum? Halo? Lupa ini. Yang ini ya. Bentar. Ini materi yang kedua sebenarnya. Ini karena literaturnya campur-campur jadi agak bingung gitu ya. Ini ya. Nah, ini. Ini kalian buat nanti ya. Nah, ini kalian buat. Nanti tak kasih ke kalian. Ini kalian buat dalam jadi gitu ya. Terus dibuat SQL-nya, terus dimasukkan ke sini ya. Ini kalau punya saya kan sudah. Kalian buat itu, kemudian nanti saya taruh di sana ya. Nah, kita coba ini perintahnya bisa enggak. Kalau enggak bisa berarti tipenya enggak sesuai yang punya saya. Nah, kita masukkan di sini. Jangan lupa ini ganti company ya. Ctrl A sedikit. Oh, ini enggak cocok nih. Titiknya ini. Nah, enggak cocok berarti. Strukturnya enggak cocok ya. Ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalian sesuaikan saja dengan yang ada di data kalian, gitu ya. Jadi nggak harus sama persis insert into-nya ini. Nah, yang jelas insert into itu formatnya seperti ini ya. Jadi insert into nama tabelnya, kemudian atributnya, kemudian value-nya, gitu ya. Jadi kalau di sini tadi, nah ini kan fname, nah tadi kan nggak cocok ini ya. Insert into employee, apa di situ SSN, karena primary key ya. Terus apa lagi? Fname, gitu ya. Lname, nggak usah lengkap, nggak apa-apa ya. Apalagi salary, nah gini. SSN tipenya apa itu? Chart ya. Nah, misalkan berapa? 1,9 ya. Dua tiga ya, benar. Sarah John. Ini nggak boleh berarti, karena kan first name last name ya. John, email, salary-nya berapa ya, kalau orang luar tuh dolar kan ya. Berapa tuh? 3.000 dolar, gitu ya. Bismillah. Nah, berhasil. Nah, begini ya. Nah, kalian isi datanya.
Nah, untuk melihatnya pakai ini, select from, nah, gitu ya. Nah, ini ada ini, saran. Oke ya, ngerti ya? Ngerti atau bingung? Kemudian, nah ini bisa Anda teruskan sendiri, set. Nah, ini ada delete update ya. Nah, ini update ya, update formatnya update nama tabelnya gitu ya. Set atributnya. Nah, kita coba ya. Kita mau tadi mengupdate apanya? Misalkan gajinya ya. Update employee set apa yang kita update, salary sama dengan berapa gajinya, turun ya atau naik ya, biasanya kan gaji kan naik ya. Nah, ini jangan lupa update dan delete gitu ya, itu sebaiknya ditambahkan apa, where gitu ya, where nah ini yang dipakai kunci apa berarti primary key-nya ya, SSN sama dengan, nah ini kita copy. Kita jalankan ya, repeat, kita ini refresh lagi. Nah, ini data sudah berubah, jelas ya, ini update. Jelas atau bingung? Nah, delete from employee, kita mau hapus si Sarah-John ini, misalkan dia resign gitu ya, dia resign, dia berhenti, sama delete dan update selalu harus menggunakan where ya, kalau enggak nanti hilang semua, nangis kamu ya. Nah, delete from employee where SSN, nah, kan affected, berarti berhasil, kita execute lagi. Nah, sudah enggak ada lagi. Oke, jelas ya? Jelas atau bingung? Insert, update, delete, jelas ya? Dan kebalik ini ya. Oke. Oh, ada lagi truncate ya. Truncate ini untuk menghapus ini ya, supaya enggak salah ya. Kalau delete ini menghapus berdasarkan aturan tadi, aturan where-nya tadi. Tapi kalau truncate itu untuk mengosongkan gitu ya, mengosongkan tabel gitu ya. Ya, mengosongkan tabel ini, misalkan kita punya tabel coba ini, ada isinya nggak ini? Belum ada isinya, udah kita isi dulu ya. Kalau kalian males pakai insert gitu ya, kalian bisa pakai ini ya. Nah, tapi nanti pas kerjanya ya tentunya pakai insert ya, karena kan insert itu kan akan diparsing oleh program gitu ya. Satu numerik ya, nama Marwan Malang, dua Raffi, ada Raffi. Asli mana mas? Halo, asli mana mas? Raffi, asli mana? Malang tabel coba. Nah ini kalau kita tutup dulu deh. Coba ini ya. Nah ini ya, truncate coba. Bentar, saya nggak hafal. Ini ya, ini kita mengosongkan tabel coba ya, datanya yang dikosongkan ya.
Kit. Jadi truncate itu sama dengan delete from apa? Coba. Tapi nggak pakai where ya semuanya. Nah kalau drop, nah ini yang bahaya juga. Drop ini menghapus apa? Tabel ini. Jelas ya? Jelas atau bingung? Update tadi sudah. Nah, gitu ya. Oke, itu tadi materi tentang HTML ya.